Hari ini kita akan lanjutkan bab tersebut dengan membahas berkaitan tentang fikih kurban. Dan sebagaimana pertemuan pekan lalu, kita akan membaca buku rujukan yang berjudul Fikih Muyassar, yang buku ini adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Arab Saudi, yang disusun oleh ulama-ulama yang berada di kota suci. Dan pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tuntas masalah fikih akikah. Namun kami ingin tekankan kembali bahwasanya di antara sunnah yang Nabi Muhammad SAW contohkan ketika pelaksanaan atau penyembelihan akikah, sebagaimana yang datang dalam hadis, bahwasanya di hari ke-7 pasca kelahiran seorang bayi, sunahnya itu yang pertama, hewannya itu disembelih. Jadi akikahnya disembelih di hari ke-7. Dan kita sudah mencari tahu bagaimana cara menghitung hari ke-7 tersebut, kapan hari ke-7. Kemudian selain menyembelih akikahnya, menyembelih hewannya, yang kedua diberi nama. Kemudian yang ketiga, dipotong rambutnya. Lalu, Bapak Ibu para orang tua kami, perlu kita bedakan antara menyembelih akikah dengan acara akikahnya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau seandainya acara akikahnya itu harus diakhirkan, paling tidak penyembelihannya harinya itu sesuai dengan sunnahnya di hari ke-7. Ini ingin bertanya, kalau seandainya hewannya itu, kambingnya itu disembelih di hari ke-7, katakanlah bayinya lahir hari Ahad, bayinya lahir hari Ahad. Kalau hari Ahad kapan dia akikah ya? Hari apa? Sabtu. Kalau hari lahirnya dihitung. Nah, kalau hari Sabtu disembelih akikahnya, lantas acaranya hari Ahad tidak masalah. Yang penting disembelih hari Sabtu itu, karena itu yang disunahkan. Tetapi pertanyaannya, kalau seandainya disembelih hari Sabtu, kemudian Ahad acaranya, itu kan biasanya dagingnya apakah masih segar atau tidak? Sehingga kalau seandainya dagingnya mau masih segar, boleh jadi juga Sabtu acaranya, tapi siang hari, sementara penyembelihannya dilakukan di pagi hari. Jadi pagi disembelih, kemudian dimasak, kemudian acaranya di siang hari. Intinya itu adalah poin yang perlu kita perhatikan, supaya sunnah akikah di hari ke-7 disembelih potong hewannya itu kita bisa lakukan. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu fikih kurban. Bisa dilihat di layar, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, bismillah, kita baca. Berkata penulis buku ini, permasalahan yang pertama, saya konekkan dulu ya. Ya, permasalahan yang pertama tentang definisi udhiyah. Ya, definisi udhiyah, kemudian apa hukumnya, kemudian apa dalil pensyariatan udhiyah ini, wa syurutuha, dan apa syarat-syarat yang mesti dipenuhi agar hewan kurban ini dikatakan sah. Yang pertama yaitu ta'riful udhiyah, definisi dari udhiyah. Nah Bapak Ibu, secara bahasa lughatan, udhiyah adalah dzabhul udhiyati, menyembelih udhiyah waktu duha, di waktu duha. Sehingga udhiyah ini adalah hewan yang disembelih di waktu duha. Oleh karenanya udhiyah itu asal katanya dari kata ad-duha, ya, ad-duha, karena hewan kurban itu disembelih di waktu duha, makanya namanya udhiyah. Sehingga Bapak Ibu, kalau dalam istilah fikih Arab
bahasa Arab, bukan hewan kurban namanya, tetapi hewan udhiyah. Jadi dalam buku-buku fikih kita tidak mengenal istilah kurban sebagaimana di negara kita, tetapi istilah yang dipakai adalah udhiyah. Kenapa udhiyah? Karena diambil dari kata duha, karena hewan ini disembelih di waktu duha. Baik, selanjutnya definisi secara syariat apa udhiyah itu? Hiya ma yuzbahu minal ibli awil baqari awil ghanami awil ma'iz, ya, hewan yang disembelih berupa onta. Nah, ini onta, ya. Kemudian sapi, kemudian kambing. Ini ghanam, ini Bapak Ibu domba, ya. Domba itu biri-biri yang tebal bulunya. Kalau ma'iz ini kambing yang ada di sekitar rumah tak yang kambing yang tipis bulunya. Jadi ghanam ini adalah domba, ya. Saya hapus dulu karena beda. Ini domba, ini kambing. Kita sebut saja kambing, ya. Ini kambing. Dalam rangka taqarruban, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaumal aidi, di hari Idul Adha. Di sini kalau kita ingin lengkapi wa ayyamat tasyrik, dan 3 hari tasyrik, ya, 3 hari tasyrik. Sehingga Bapak Ibu sekalian, udhiyah secara syariat adalah hewan yang disembelih berupa onta, sapi, domba, kambing dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Kurban dan 3 hari setelahnya, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik, kemudian apa hukum Idul Kurban ini? Apa hukum menyembelih hewan kurban? Bapak Ibu, secara garis besar ulama terbagi menjadi 2 dalam membahas hukum menyembelih kurban. Yang pertama, hukumnya cuma sunnah. Hukumnya cuma sunnah. Dan ini jumhur ulama yang berpendapat tentang sunnah. Yang kedua, hukumnya adalah wajib. Dan sebagian ulama, diantara Ibnu Taimiyah, kemudian sebagian ulama yang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan wajib. Termasuk mazhab Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Dan Bapak Ibu, pendapat tentang wajibnya hukum berkurban itu dalilnya sangat kuat. Fihi wajhun minan nazar. Kita bisa pertimbangkan, tidak boleh kita anggap remeh. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, kata Nabi, "Man kana lahu sa'ah." Siapa yang punya kelonggaran, punya uang lebih, walam yudhi, lantas dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekati tempat salat kami. Coba kita tuliskan hadisnya, ya. Kata Nabi, "Man kana lahu sa'ah." Siapa yang punya kelonggaran, walam yudhi, lantas dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Dan ayah bunda, Bapak Ibu, di sini Nabi mencelah orang yang bisa berkurban tapi tidak mau berkurban. Dan salah satu indikator perbuatan tersebut wajib tatkala Nabi mencelanya, tatkala orang tersebut tidak melakukannya. Sehingga ulama yang berpendapat bahwasanya hukum kurban itu wajib tidak boleh kita anggap remeh. Meskipun jumhur ulama mengatakan hukumnya cuma sunnah saja. Kenapa? Karena ada 2 orang sahabat yang masyhur, yaitu Abu Bakar dan Umar, mereka tidak berkurban di hari kurban, untuk menunjukkan bahwasanya kurban itu hukumnya tidak sampai kepada wajib. Karena tadi Abu Bakar dengan Umar, padahal Nabi sudah mencela orang-orang yang mampu tapi tidak berkurban. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab ini penulis mengatakan al-udhiyah, hukumnya menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, ditekankan. Jadi meskipun dia sunnah, dia sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Sebagaimana firman Allah,
fasolli li rabbika wanhar, dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Salatlah kalian untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian sebagaimana hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi doha, beliau berkurban bikabsyaini, dengan 2 ekor kambing, amlahaini, yang ukurannya sama, akronaini, dan dua-duanya memiliki tanduk, dzabahahuma biyadihi, beliau sendiri yang menyembelih. Masya Allah. Jadi di antara sunnahnya menyembelih itu, dia menyembelih hewannya sendiri. Masya Allah ya. Jadi Nabi menyembelih hewan kurbannya sendiri, wasamma, dan beliau ketika menyembelih mengucapkan basmalah, bismillah, wa kabbaro, dan bertakbir, Allahu Akbar, sehingga bismillahi Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu, dan beliau menaruh kakinya ala sofahihima, di lehernya, sehingga itu hewan kurban tidak bergerak ya, ditahan. Kemudian Nabi menyembelih hewan kurban tersebut menggunakan tangannya sendiri. Masya Allah. Baik, selanjutnya yang ketiga, syurutu masyru'iyatul udhiyah, syarat-syarat yang disyariatkan untuk hewan kurban ya, atau siapakah yang memenuhi syarat untuk berkurban. Tusannu al-udhiyatu, al-udhiyah, berkurban itu disunahkan fi haqqi man wujidat fihi syurutul atiyah, bagi mereka yang terpenuhi syarat-syarat ini. Apa saja syarat-syaratnya, Bapak Ibu? Yang pertama, Islam. Oleh karenanya orang kafir itu tidak wajib berkurban ya, tidak dianjurkan untuk berkurban. Yang kedua, bulugh wal aqlu, dia yang sudah balik dan berakal. Faman lam yakun balighon, maka siapa yang belum balik, akilan, dan juga belum berakal, fala yukallafu biha, maka tidak dibebankan kepadanya syariat untuk berkurban. Tapi Bapak Ibu perlu kita bedakan 2 hal. Yang pertama, diwajibkan atasnya syariat dan menjalankan kewajiban. Seulang, diwajibkan kepadanya syariat, yang kedua menjalankan kewajiban. Ini 2 hal yang berbeda. Ada anak-anak belum balik, lantas dia sholat, itu apa namanya? Menjalankan kewajiban. Tapi dia belum diwajibkan. Sehingga kalau ada anak-anak, contoh katakanlah ya, dia punya uang tabungan sebesar 3 juta rupiah, lantas dia daftarkan namanya di daftar orang yang mau berkurban, maka dia dihitung sebagai pahala. Dihitung sebagai pahala, meskipun dia tidak dianjurkan karena belum balik, tetapi pahalanya sampai. Sama anak-anak yang sholat, dia belum diwajibkan karena belum balik, tetapi pahalanya sudah sampai. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, siapakah mereka yang dianjurkan untuk berkurban? Dia yang memenuhi al-istita'ah, mampu. Dan batasan kemampuan itu sebagaimana dalam buku ini, wa tatahaqqaqu, dan orang yang dianggap mampu bi ayyamlika qimatan udhiyah, dia yang memiliki uang lebih zaidah untuk membeli hewan kurban. Seulang, yang dikatakan mampu adalah dia yang punya uang lebih membeli hewan kurban, an nafaqatihi wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu, dan dia masih punya uang tersisa untuk dia dan anggota keluarganya untuk nafkah mereka selama khilala yaumal aidi, selama hari raya, wa ayamat tasyrik, dan hari tasyrik. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, istito'ah, orang yang mampu untuk berkurban adalah dia yang punya uang lebih di luar dari uang nafkah untuk dirinya dan anggota keluarganya selama 4 hari. Katakanlah, berapa sih uang yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk menafkahi anggota keluarganya selama 4 hari? Hari raya 11, 12, 13 Zulhijjah. Kira-kira berapa itu kalau uang makan? Katakanlah dia 4 anggota keluarganya, suami istri 2 anak. Suami istri 2 anak. Satu orang itu berapa kebutuhan makannya? Katakanlah 50.000. Berarti kalau kali 4
200.000 satu hari. Kali 4, 800.000. Ya, kita kasih genapkan 1 juta. Jadi dia punya uang 1 juta. Ini untuk nafkah keluarga selama 4 hari. Ternyata uang di tabungannya 5 juta. Berarti orang ini mampu tidak berkurban? Mampu ya. Dan ternyata banyak orang, dia punya motor nih, punya rumah, tapi tidak berkurban. Sementara ya, ukuran batasan mampu atau tidaknya adalah yang disebutkan dalam buku ini. Ya. Dia punya uang untuk keluarganya selama 4 hari, lebihnya itu dia bisa belikan hewan kurban. Luar biasa ya, Masya Allah. Meskipun Bapak Ibu sekalian, saya ulangi ya, jumhur ulama mengatakan berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, hanya sunnah. Usahakan untuk berkurban tiap tahun. Tahun ini kurban, tahun depan kurban lagi, 2 tahun kemudian kurban lagi. Karena kurban ini adalah ibadah sekali setahun, bukan ibadah sekali seumur hidup. Maka siapa yang punya kemampuan berkurban. Karena orang yang sholat Idul Adha ya, tidak sempurna dia menjalankan perintah Allah kalau dia tidak berkurban. Sebagaimana firman Allah ya, dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, kata Allah, fasolli, dan sholatlah kalian, wanhar, dan berkurbanlah. Kata Qatadah ahli tafsir, sholat di sini adalah sholat apa? Idul Adha. Makanya orang yang bisa melaksanakan perintah Allah secara maksimal di dalam ayat ini, ketika dia mampu sholat Idul Adha sekaligus apa ya? Berkurban. Karena yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha dan setelahnya berkurban. Maka jangan sampai ada orang semangat sholat Idul Adha, tapi ketika untuk berkurban dia enggan dengan alasan cuma sunnah muakkadah. Jangan. Usahakan kita tetap berkurban, karena tadi ulama yang mengatakan wajib, dalilnya dia bukan dalil yang bisa dianggap remeh. Karena Nabi mencela orang-orang yang bisa berkurban tetapi dia tidak berkurban. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Masalah selanjutnya, mata juzu al-udhiyatu bihi. Hewan apakah yang boleh dipakai untuk berkurban? Tidak sah udhiyah kecuali menggunakan 3 hewan ini. Yang pertama apa ini? Ibil, apa ya? Onta ya? Onta. Al-Baqar, sapi. Gonam, domba. Mais, kambing. Kambing. Sebagaimana firman Allah, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat itu kami jadikan baginya kegiatan mansaka, kegiatan nusuk. Yang dimaksud nusuk ini adalah kurban. Apa tujuannya? Liyadhkuru ismallah, agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Min bahimatil an'am, berupa hewan-hewan ternak. Sehingga rezeki yang Allah kasih kepada kita Bapak Ibu sekalian ya, kita persembahkan kembali kepada Allah agar kita ingat sama Allah dalam bentuk kita mengeluarkan sedikit untuk dijadikan sebagai hewan kurban ya. Maka di antara sunnah tatkala orang berkurban, tatkala hendak hewannya itu disembeli, katakanlah ya, yang menyembeli itu tukang jagal, bukan dia. Tatkala disembeli, apa yang diucapkan tatkala melihat hewan disembeli? Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, 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 walhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa? Karena kata Allah, liyadhkuru ismallah, agar mereka ingat sama Allah atas rezeki yang saya kasih kepada mereka. Maka karena Allah sudah kasih banyak rezeki, coba keluarkan dalam bentuk hewan kurban. Dalam bentuk hewan kurban. Maka tidak boleh keluar hewan kurban dari 3 hewan ini. Wali annahu, dan juga karena ya, lam yunqal anin Nabi SAW, tidak pernah dinukil dari Nabi
Begitu pula dari satu orang sahabatnya, mereka berudhiyah selain daripada 3 hewan tadi. Berarti Bapak Ibu tidak boleh kurban menggunakan kuda. Ya, ya, tunggu Pak, kuda, keledai, nah, tidak boleh juga ya. Kuda, keledai, ya. Kerbau, nah, kalau kerbau bagaimana? Bisa atau tidak? Dan di sini ada tidak kerbau di sini? Di sini onta, sapi, domba dengan kambing. Kerbau itu bahasa Arabnya jamus. Jamus. Dan jamus ini saudaranya sapi. Karena dia masih saudara, berarti boleh. Boleh ya. Cuman kan kerbau itu dagingnya alot ya. Keras dagingnya kerbau itu. Iya Pak Haji. Bila orang tuanya itu sebelum meninggal berwasiat, saya minta dikurbankan 1 ekor sapi, maka wajib dilaksanakan ketika dia meninggal dunia atas nama si fulan, karena dia sudah wasiat, kasih pesan bahwa kurbankan atas namaku. Kalau dia meninggal, maka wajib untuk dilaksanakan. Tetapi apabila orang tersebut tidak berwasiat lantas meninggal, maka wallahu a'lam bishawab, Nabi tidak pernah mencontohkan berkurban atas nama Khadijah yang sudah meninggal. Nabi juga tidak pernah berkurban atas nama omnya Hamzah yang sudah meninggal. Sehingga yang tepat tidak sesuai sunnah berkurban atas nama orang tua atau siapapun yang sudah meninggal. Bapak Haji belum selesai, insya Allah kalau ada pembahasannya insya Allah bisa menjawab pertanyaan yang lebih jelas lagi. Kita lanjut lagi. Berarti kuda, keledai nggak bisa ya? Ayam bisa ya. Kalau kerbau bisa ya, karena dia saudaranya sapi. Kemudian Bapak Ibu perhatikan ini intinya juga, waktu juzu asyatu, dan boleh 1 ekor kambing fil udhiyah untuk dikurbankan an wahidi atas nama 1 orang wa ahli baitihi dan seluruh anggota keluarganya. Jadi boleh 1 ekor kambing dikurbankan atas nama dia yang punya, wa ahli baitihi dan semua anggota keluarganya. Fafi hadisin Abi Ayyub, sebagaimana hadis Abu Ayyub, kana rajulu, ada 1 orang ya, sahabat di zamannya Nabi, yudahu bisyati, dia berkurban dengan 1 ekor kambing, anhu atas nama dirinya, wa an ahli baitihi dan seluruh anggota keluarganya, fayakulun, maka dia memakan hewan kurbannya, wa yut'imun dan juga dia bagi-bagikan. Sehingga ayah bunda, berasal dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya ya, kurban adalah ibadah keluarga. Ibadah keluarga. Ini yang perlu kita pahamkan. Sebagaimana praktek seorang sahabat, 1 ekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Sekaligus ini ya membatalkan ya, sekaligus ini juga menjadi bantahan sebagian praktek masyarakat yang menganggap kurban ini sama seperti akikah. Sebagian orang menganggap kurban ini seperti akikah. Apa itu? 1 ekor untuk satu orang. Ada tidak berpendapat seperti ini, sehingga merasa berat untuk berkurban. Kenapa? Kalau dia berempat, suami istri, 2 orang anak, harus mengeluarkan 4 ekor kambing. Tidak, ini pemahaman yang keliru. Karena kurban itu adalah ibadah keluarga. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian ya, di sini poin ini ada hal penting yang ingin kami bahas ya. Jadi perkongsian at-tasyrik itu terbagi jadi 2. Jadi coba kita tulis ya supaya lebih mudah. At-tasyrik ya, kongsi itu terbagi jadi 2. Ada kongsi kepemilikan, at-tasyriku fil milki ya, kepemilikan. Dan kongsi terhadap kepemilikan ini itu dibatasi. Ya, dibatasi. Artinya apa?
satu ekor kambing dimiliki oleh satu orang. Sehingga kalau seandainya ada saudara jumlahnya 10 orang atau 5 orang saudara, lantas tiap orang itu urunan 600.000, berarti 6 kali 5 3 juta, membeli satu ekor kambing lalu dia kurbankan, itu tidak sah. Kenapa? Kambing itu hanya boleh dimiliki oleh satu orang. Makanya untuk kepemilikan dia dibatasi. Kalau sapi berapa maksimal? Maksimal 7. Begitu pula onta. Adapun sapi, adapun kambing, ya, kambing itu untuk satu orang. Ini kepemilikan dibatasi. Tetapi Bapak Ibu, ada pembagian yang kedua, at-tasyriku fit thawabi, kongsi dalam hal pahala. Adapun kongsi dalam pahala itu unlimited, tidak dibatasi. Sehingga apabila seseorang hendak berkurban satu ekor kambing dan tatkala hendak menyembelihnya, dia katakan, ya Allah, ini satu ekor kambing saya kurbankan untukmu karena engkau atas nama saya dan untuk seluruh anggota keluargaku, disebut istrinya, anak-anaknya, maka pahalanya sampai kepada mereka semua, baik yang sudah masih hidup atau sudah meninggal. Dia niatkan semua. Katakanlah 4 anggota keluarganya, tapi sebenarnya 5 karena ada anak yang meninggal duluan. Maka dia niatkan, ya Allah, ini kambing untuk saya dan untuk istri saya dan ketiga anak saya, 2 masih hidup, 1 sudah meninggal, maka pahalanya sampai Bapak Ibu. Makanya ya di sini mau yang masih hidup dan wafat itu diniatkan semua. Niatkan semua. Berarti Bapak Haji, kalau kita mau membuat pahala kurban ini sampai kepada mereka sudah meninggal, bukan dibuatkan nama khusus dan dibelikan kambing khusus atas namanya, tidak perlu. Cukup kita yang masih hidup, kita beli 1 ekor kambing, lantas kita niatkan bahwa kurban ini untuk saya dan semua anggota keluarga saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya sampai kepada mereka. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah contohkan Bapak Haji, dia kurbankan 1 ekor kambing atas nama Khadijah, istrinya sudah meninggal, tidak pernah. Sehingga kita tetap mengikuti apa yang Nabi contohkan kepada umatnya. Karena sudah cukup tadi berniat masalah ini. Meskipun Bapak Ibu anggota keluarganya banyak, katakanlah ya, dia punya istri 4 dan setiap istri anaknya 3, berarti berapa anaknya? 12 tambah istrinya 16, 17 dengan dia, 1 ekor kambing. Ya Allah, ini untuk saya dan 4 istriku, disebut semua A, B, C, D. Dan untuk anak-anakku, si fulan lama sekali dia sembelih. Makanya paling bagus menyembelih siapa? Dia sendiri. Luar biasa, maka belajar menyembelih. Ini Ustaz yang pintar bicara, padahal Ustaz belum tentu dia bisa menyembelih. Saja belum bisa menyembelih, belum pernah belajar ya. Kayaknya saja harus belajar ini menyembelih hewan kurban. Dan usah dulu sapi, minimal ayam dulu disembelih ya. Latihan dulu, kemudian bisa. Karena Bapak Ibu pernah waktu di kampung, saya diminta untuk sembelih sapi ya. Minta maaf, saya belum pernah menyembelih, takutnya saya sembelih dan justru menyiksa hewan itu karena tidak benar dalam penyembelihan. Maka Bapak Ibu, meskipun banyak, tetapi lihat at-tasyriku, kongsi untuk dalam pahala itu tidak dibatasi selama dia niatkan itu. Baik, kita lanjut. Di sini mengerti ya? Baik, sampai di sini ada mau ditanyakan dulu? Ya, silakan Pak Haji. Oh, instansi, Masya Allah. Iya, tidak boleh Bapak Haji. Karena tadi 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kecuali tadi ada perkumpulan siswa SD kelas 6 Malengkeri bertingkat. 1 kelas itu jumlahnya 40 orang. Lalu mereka urunan
terkumpullah uang 3 juta rupiah. Lantas 3 juta ini dikasih ke Dembaso. Lalu Dembaso belikan 1 ekor kambing atas nama Dembaso. Sah itu kurbannya. Tapi kalau atas nama siswa kelas 6 SD Melengkung tidak sah. Dia kepada hewan sedekah. Hewan sedekah. Tetapi kalau ini uang disedekahkan ke Om Baso, lantas itu Om Baso gunakan untuk berkurban, maka itu sah menjadi hewan kurban. Ada lagi? Tanyakan. Kalau tidak kita lanjut dulu. Iya Bapak. Tidak sah Bapak karena dia belum balik ya. Belum balik. Makanya dia cukup diniatkan saja. Jadi bapaknya, contoh bapaknya menyembelih 1 ekor sapi sendiri. Dia semua yang tanggung 1 ekor sapi. Tidak ada orang yang boleh masuk ambil pahalanya. 1 ekor sapi buat dia. Maka dia niatkan untuk anak yang masih bayi, anak yang masih umur 7 tahun, 8 tahun, dia niatkan semua. Maka pahalanya sampai kepada mereka. Ada lagi? Kita lanjut ya. Dalilnya apa? Ini wayajuzu dan boleh berkurban menggunakan onta, sapi sejumlah 1 ansabah untuk 7 orang. Sebagaimana hadis Jabir, kata Jabir, kami dulu pernah berkurban bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah. 1 ekor onta untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Wal baqarah, begitu pula sapi untuk 7 orang. Sehingga bersekalian dari sini dalil bahwasanya maksimal untuk sapi dan onta itu 7 orang. Ustaz, bolehkah kalau 3 orang saja? Boleh. Bolehkah 4 orang saja? Boleh. Asalkan dengan 4 orang ini bisa membeli 1 ekor sapi. Katakanlah contoh ada 10 kelompok Al-Ikhlas itu menyediakan kepada jamaah. Tahu-tahu di kelompok 10 cuma 3 orang yang berhasil terisi. Maka disepakati 3 orang, bisa tidak kita tambah sampainya bisa membeli 1 ekor sapi. Kalau mereka sepakat, ya bagi 3 berarti harga 1 ekor sapi. Tapi kalau tidak setuju, berarti dibelikan kambing. Baik, kita lanjut. Al-masalatu tsalitsah, permasalahan selanjutnya, asyurutu al-mu'tabarah, syarat-syarat yang ya penting atau diperlukan untuk hewan kurban, hewan udhiyah. Yang pertama Bapak Ibu yang mesti kita perhatikan, ini panitia kurban ya. Tadi ayah bunda, panitia kurban yang mesti diperhatikan pada hewan kurban tersebut, asinu, umur dari sapi kambing yang mau disembelih. Bagaimana batasan umur onta? Berapa? 5 tahun. Sapi berapa tahun? 2. Kambing berapa? 1. Perhatikan ini. Maka siapa yang menjadi panitia, betul-betul pastikan kepada penjual bahwasanya ini kambing yang saya beli umurnya sudah 1 tahun. Ini sapi yang saya beli umurnya sudah 2 tahun. Tidak boleh. Sebagaimana hadis Nabi, hadis Jabir, ya, kata Nabi, la tadbahu, jangan kau sembelih illa musinnah, kecuali yang sudah berumur. Perhatikan Bapak Ibu di sini musinnah, ya, sudah berumur. Dan berumur ini maksudnya apa? Ya, untuk onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Itu musinnah. Seperti yang Bapak Ibu, ini ada catatan yang mesti kita ketahui. Musinnah itu berasal dari kata sinun. Sinun apa artinya ya? Untuk bahasa Arab? Gigi. Sehingga hewan-hewan kurban yang sudah masuk kategori musinnah, tadi onta 5, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, secara umum di umur seperti itu ada 2 giginya di depan yang lebih besar ukurannya dibandingkan gigi yang lain. Kalau kepakai bahasa kita, tonggos. Apa itu tonggos ini? Oneng apa? Iya, tonggos ya. Jadi kalau sapi itu umur 2 tahun, ciri fisiknya, coba lihat giginya. Itu 2 gigi depannya itu tonggos.
lebih besar daripada gigi-gigi yang lain. Sehingga kalau kita tidak mau ditipu-tipu oleh penjual, perhatikan ciri fisiknya. Tonggos atau tidak hewan tersebut. Ini ciri fisik secara umum. Karena boleh jadi ada hewan sapi sudah 2 tahun tapi giginya rata semua, tidak ada yang tonggos. Berarti Bapak Ibu, yang mana dijadikan acuan? Gigi tonggos atau umurnya? Gigi tonggos atau umurnya? Umur. Karena bisa jadi mungkin ada kelainan fisik, sudah umur 2 tahun tapi tidak ada tonggosnya. Berarti Bapak Ibu, panitia kurban harus meminta kejujuran dari penjual. Bahwasanya ini sapi ini kambing umurnya sudah memenuhi syarat untuk dikurbankan. Nah, jangan sampai katakanlah ya, kita sudah beli, tahu-tahu sapi 10 semuanya sapi tidak ada yang tonggos. Masa 10 sapi tidak ada sama sekali yang tonggos, berarti perlu dicurigai umurnya belum genap 2 tahun. Nah, inilah yang mesti diperhatikan oleh panitia kurban. Dan Bapak Ibu, tadi untuk kambing ya, untuk kambing itu boleh al-jaza. Apa itu al-jaza? Al-jaza itu 6 bulan. Tetapi al-jaza ini adalah domba. Jadi al-jaza itu lebih mudah dibandingkan ad-da'n, kambing secara umum. Dan al-jaza ini dia adalah domba. Kalau domba itu boleh 6 bulan. Kalau kambing berapa ya? 2 tahun. Jadi kalau katakanlah di kampung tak itu lebih banyak domba daripada kambing, kalau sudah 6 bulan boleh untuk disembelih. Apa dalilnya? Di sini. Sebagaimana hadis Uqbah ya, bin Amir, kata beliau, "Dhahaina, kami berkurban bersama Nabi di jaza minadhan, domba yang umurnya masih 6 bulan." Ya. Baik, ada mau ditanyakan sampai di sini masalah umur? Ya, silakan Bapak. Iya. Bagaimana kalau misalnya keluarga ingin berkurban dengan kambing, tapi dia tidak memberikan dia sendiri, istri dan anak-anaknya, ditambah dengan kedua orang tua yang sudah meninggal, keluarga. Bagaimana kita? Iya, Masya Allah, boleh Bapak. Karena orang tua itu adalah salah satu anggota keluarga yang wajib dinafkahi ketika dia sudah tidak mampu. Maka orang tua itu ketika tidak mampu, siapa yang menafkahi? Anak-anaknya. Iya, sebenarnya. Jadi orang tua, kenapa boleh dimasukkan ketika kita niatkan? Karena orang tua itu salah satu anggota keluarga yang wajib dinafkahi. Jadi begini, apakah saudara, katakanlah saya punya saudara, ketika saya sembelih, saya niatkan kurban untuk saudara itu juga tidak wajib kita masukkan saudara. Kenapa? Karena saudara itu tidak wajib untuk dinafkahi. Siapa yang wajib kita nafkahi? Anak-anak kita, pasangan, dan orang tua. Contoh bapak berniat untuk cucuku juga masuk, tidak sampai, karena cucu tidak wajib untuk dinafkahi. Nanti ada orang tuanya sendiri yang menafkahi. Jadi boleh orang tua kita masukkan yang sudah meninggal dunia. Itulah pentingnya apa ya? Iya, inilah yang membedakan semua. Iya. Kalau niat kita niatkan, maka pahalanya sampai. Kalau tidak diniatkan, maka tidak sampai. Ada lagi apa Ibu? Iya Pak. Ya. Masya Allah. Ya. Untuk masalah cacat itu ada di poin nomor 2, Insya Allah ya. Poin pertama tadi apa? Umur. Jadi hewan yang mau dikurbankan harus diperhatikan. Yang pertama masalah umur, yang kedua masalah cacatnya atau selamat dari cacat. Nah, waktu sekarang jam berapa ya? Sudah mau, takutnya kalau ditegur lagi. Lalu ya. Ya. Kita ya baik. Kalau untuk perempuan Bapak Haji, ada hadis dari Ummu Kurzin. Coba kita baca hadisnya. Jadi saya baca langsung. Ummu Kurzin itu meriwayatkan hadis dari Nabi bahwasanya
ketika beliau berakikah, beliau tanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mengakikahi anakku dengan menggunakan kambing betina?" Kata Nabi, boleh. Berarti apa yang digunakan dalam bab akikah diperbolehkan, juga diperbolehkan digunakan di bab kurban. Meskipun ini hadis di bab akikah ya, tetapi kata para ulama boleh dijadikan dasar untuk bab kurban. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, terakhir kemudian kita masuk sholat. Panitia kurban harus memperhatikan as-salamah ya. Hewan kurban itu terlepas dari cacat. Baik, kita baca, dipersyaratkan untuk onta, sapi, kambing, antakuna salimah minal uyub, selamat dari aib-aib, yang aib tersebut min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi. Cacat ini mempengaruhi kualitas daging hewan kurban tersebut, entah mengurangi kualitasnya atau mengurangi kuantitas dagingnya. Jadi kalau ada cacat-cacat yang bisa mengurangi kualitas ataupun kuantitas daging, ini hewannya tidak boleh dikurbankan. Kenapa? Dia ada aibnya. Fala tujzi'u al-ajafa'u, maka tidak boleh hewan kurban tersebut. Apa yang al-ajafa' Bapak Ibu? Kurus kerempeng, kurus cacingan ya. Tidak boleh. Wal arja, apa ini? Pincang. Wal awra, apa ini? Buta sebelah, bukan buta dua-dua, buta sebelah. Wal marid, dan dia sakit. Sebagaimana hadis Bara' bin Azib dari Nabi, kata Nabi, arba'un la tujzi, 4 aib yang tidak diperbolehkan pada hewan kurban. Al awra'u al bayin auruha, dia yang matanya buta sebelah. Ini buta Bapak Ibu menurut hewannya atau menurut orang yang lihat? Ini buta ini menurut hewannya atau menurut orang yang lihat? Yang lihat, karena tidak mungkin itu hewan dimintai testimoni. Kau buta atau tidak, kan tidak mungkin dia ditanyai. Berarti kalau begini, seandainya ada kambing, menurut penglihatan kita secara fisik sempurna, tapi kalau mungkin kita mau teliti lebih jauh, ternyata ada sarafnya yang rusak sehingga dia buta, itu tidak masalah. Tidak masalah, karena menurut kita, bukan menurut kambingnya ya. Kemudian wal maridu al bayi maraduha, hewannya sakit tidak boleh. Tetapi ini sakit tapi menurut hewan atau menurut yang lihat? Menurut yang lihat. Jadi meskipun mungkin hewannya ini demam, sakit-sakitan, tapi menurut kita sehat-sehat, maka itu sah dipakai berkurban. Kemudian tadi al-arja, dia yang pincang. Kemudian al-ajafa, dia yang kurus kerempeng ya. Tidak kurus kerempeng. Kata di sini la tungki. Apa itu ajafa? La tungki, apa maksudnya? La mukhalaha, tidak ada sumsumnya. Saking kurusnya tidak ada lemaknya, tidak ada sumsumnya. Kemudian wa yuqasu ala hadhil uyub al arba'ah, dan 4 aib ini dikiaskan terhadap aib-aib yang lain yang bisa menurunkan kualitas daging dan kuantitasnya. Contohnya Bapak Ibu, kal hatama, hilangnya 2 testisnya. Tidak boleh kalau 2 testisnya hilang, itu aib yang bisa mengurangi kualitas daging. Kemudian juga wal al-adba, yaitu zahabat terudunuha wa qaraniha, yang hewan tersebut telinga dan apa ini tanduknya itu hilang. Jadi Bapak Ibu, minta maaf ini cepat-cepat saja. Untuk telinga dan tanduk ini, kata para ulama, meskipun dalam buku ini dikatakan aib yang harus dihindari, tetapi tidak sampai haram, dia cuma makruh. Berarti kalau ada kambing tabe itu tidak sempurna tanduknya, tidak apa-apa dijadikan hewan kurban. Kalau lengkap bagus, tapi kalau dia mungkin patah kecelakaan, maka tidak mengapa. Tapi tadi pincang, buta, sakit yang jelas sakitnya ya, bukan sakit yang tersembunyi, jelas sakitnya menurut pandangan fisik, dan terlalu kurus, ini tidak boleh. Adapun telinga terpotong, tanduk yang terpotong, tidak mengapa. Ini hanya sampai makruh saja. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita azan, ada mau ditanyakan lagi sebelum kita azan? Ini masih ada, insya Allah pekan depan kita pertemuan terakhir, karena setelahnya Bapak Ibu kami minta izin ingin berangkat bersama dengan jamaah, insya Allah. Mau tanyakan ya?
Tidak ada? Baik, insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian itu dagingnya mau diapakan? Ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan kalau sudah masuk 10 Zulhijjah bagi mereka berkurban, apa yang mereka harus lakukan. Baik, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.